Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut di pembahasan bab ma'rifat alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Kata penulis rahimahullah, lirraf'i arba'u alamat, ad-dhammatu wa hiya al-aslu, wal wawu wal alifu wan nunu wa hiya na'ibatun 'anil dhammati. Fa amma ad-dhammatu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi' fil ismil mufrad munsharifan fil ismil mufrad munsharifan kana aw ghayra munsharifin, nahwu qala Allah wa idh qala Ibrahim wa idh qala Musa, wa fi jam'i at-taksir munsharifan kana aw ghayra munsharifin, nahwu qala ashabu Musa wa masakin tardawnaha wa min ayatihi al-jawari. Kata beliau, rafa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah. Dhammah itu tanda asal. Asalnya kalau rafa tandanya dhammah. Adapun waw, alif, nun, 3 tanda yang lain naibah, pengganti terhadap dhammah. Artinya ketika dhammah tidak ada, maka digantikan oleh salah satu dari 3, yaitu waw, alif, atau nun. Adapun dhammah, maka dia menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Yang pertama, pada isim mufrad. Pada isim mufrad. Isim mufrad ini, ya sebelum kita lanjut, kalau tanda i'rab di pembahasan kitab dasar, dalam pembahasan al-miftah itu 9. Ada berapa? 9. Yang pertama isim mufrad yang kita kenal, kemudian ada isim musanna, kemudian ada jamak mudzakkar salim, kemudian ada jamak muannas salim, kemudian ada jamak taksir, kemudian ada asmaul khamsah, kemudian apa lagi? Isim maksur. Kemudian isim manqus dan ismul ladzi la yansharif. Sekarang kita perhatikan di sini ketika beliau sebutkan dhammah menjadi tanda rafa itu di 4 tempat. Tempat yang pertama di isim mufrad. Maka ketika beliau sebutkan isim mufrad, bukan isim mufrad yang nomor 1 saja yang beliau maksud. Tidak. Isim mufrad yang beliau maksud di sini masuk isim mufrad yang kita kenal yang nomor 1, kemudian masuk ismul ladzi la yansharif, kemudian masuk isim maksur, kemudian masuk isim manqus. Paham? Contohnya, qala Allah, ini isim mufrad yang nomor 1 yang kita kenali. Kemudian wa idh qala Ibrahim, ini ismul ladzi la yansharif yang nomor 9. Kemudian wa idh qala Musa, ini isim maksur yang nomor 7. Jelas ya? Sayangnya beliau tidak contohkan dari isim manqus.
Ya, tapi ada dari isim manqus. Dari isim manqus masuk juga dalam penyebutan isim mufrad. Dipahami? Jadi isim mufrad di sini mencakup nomor 1, 7, 8 dan 9. Jelas ya? Kenapa? Karena definisi isim mufrad. Definisi isim mufrad. Isim mufrad itu yang menunjukkan atas satu. Yang menunjukkan atas satu. Iya. Ibrahim menunjukkan satu. Demikian pula Musa menunjukkan satu. Hanya saja Ibrahim tidak bertanwin. Makanya digolongkan tersendiri ismul ladzil sharif. Demikian pula Musa. Musa itu akhirannya alif, maka digolongkan tersendiri isim maksur. Dipahami? Baik, kemudian berikutnya wa fi jam'i taksiri munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Yang kedua adalah jamak taksir bertanwin ataupun tidak. Itu tadi munsharifan kana aw ghairu munsharifin, bertanwin ataupun tidak ya. Jamak taksir bertanwin ataupun tidak. Kan kalau kita bahasakan jamak taksir harusnya bertanwin. Kalau tidak namanya ismul ladzi la yansharif kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya jamak taksir ketika beliau sebutkan jamak taksir di sini itu bukan sekedar jamak taksir yang nomor 5 yang beliau inginkan, tidak, ada yang lain. Masuk jamak taksir yang nomor 5 yang kita kenal ya, masuk juga antaranya isim maksur, masuk juga isim manqus, masuk juga ismul ladzi la yansharif. Contoh, qala ashabu Musa, ashabu itu jamak taksir yang kita kenal. Wa masakinu tardawnaha, masakinu ismul ladzi la yansharif, tapi dihitung jamak taksir. Wa min ayatihil jawari, ya, al-jawari masuk isim manqus tapi jamak taksir. Jadi pahami ini, 3 ini, nomor 7, 8 dan 9 itu asalnya isim mufrad atau jamak taksir. Paham? Jadi isim maksur asalnya isim mufrad atau jamak taksir, tapi karena dia muqaddarah dhammahnya dikasih nama khusus di kitab dasar isim maksur. Tandanya ini. Sama isim manqus dikasih nama sendiri. Demikian pula ismul ladzil sharif karena tanda jarnya beda, maka dipisahkan memang di awal. Kalau di kitab tinggi dia tanda rafa'nya disamakan semua ini 4. Isim mufrad 5 ya, jamak taksir, isim maksur, isim manqus, ismul ladzil sharif itu dia disamakan. Ya, tapi pada dasarnya 3 ini isim maksur, manqus dan ismul ladzil sharif asalnya isim mufrad atau jamak taksir. Hanya saja karena berakhiran alif disebut maksur, atau berakhiran ya sebelumnya kasrah disebut manqus, atau tidak ada tanwinnya disebut ismul ladzil sharif. Dipahami ya? Kemudian wa fi jam'il muannats salim, dan dalam jamak muannats salim, wa ma humila alaihi, ya, wa ma humila alaihi. Humila itu yang dimaksudkan di sini jamak muannats salim dan yang sama, ya, yang diikutkan ke jamak muannats salim. Bahasa lainnya disebut sebagai mulhaq. Mulhaq. Mulhaq itu diikutkan ke jamak muannats salim. Ya, karena jamak muannats salim
jamak muannas salim itu kan ada rumusnya. Ditambahkan padanya apa? Alif dan ta. Ketika alif dan ta dihapus, maka jadinya isim mufrad. Contoh Maryamatun. Kita hapus alif dan ta. Jadinya apa? Maryamu. Ya, Maryamu jadi isim mufrad. Isim mufrad hitungannya ya. Meskipun ismul ladzi la yansarif. Ya, ini jamak muannas salim namanya. Tapi kalau yang jamak muannas salim dihapus alif ta-nya tidak jadi isim mufrad, ya maka itu namanya mulhaq. Contoh ulat. Ya. Ulat. Pemilik. Kita hapus alif ta jadinya ulu. Itu tidak ada. Jelas ya? Ini mulhaq namanya. Baik. Beliau contohkan, contoh idza ja'akal mu'minatu. Hapus alif ta al-mu'minah. Wa ulatul ahmali ulat. Baik, ini jamak muannas salim dan yang mulhaq. Di sini beliau contohkan ulat, ya, disebutkan oleh Ahmad ibn Sabit wa ma humila alaihi tadi, apa yang diikutkan maksudnya ulhiqa, ya diikutkan dalam i'rab, sebenarnya tidak terpenuhi syarat tapi diikutkan dalam i'rab, ya, seperti ulat, ya, ulat dia ismu jam'in la wahida lahu. Dia ini jamak muannas salim, ini ulat. Ulat ini jamak muannas salim, tidak ada wahidnya, tidak ada mufradnya. Ulat, kita hapus alif ta, ulah, tidak ada. Paham ya? Tidak ada. Dipahami ini? Paham, Ustaz. Atau masummiya bihadzal jama'. Ya. Yang dijamak dengan jamak ini, meskipun sebenarnya dia kalau dihapus tidak ada jadinya, tidak ada tempatnya. Misalnya Arafat, nama tempat, dinamai memang dengan Arafat, dengan jamak muannas salim. Adri'at, ya kalau dihapus alif ta-nya, ya bukan lagi nama qaryah, nama tempat di Syam. Jadi dia yang mulhaq itu, kalau kita mau pahami dengan ringan, pahami dulu bahwasannya itu isim yang kalau dihapus alif ta-nya dia tidak kembali jadi isim mufrad. Dia tidak kembali menjadi isim mufrad. Dipahami ya? Kemudian wa fil fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Pada fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Ya, tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Ini maksudnya sesuatu tidak bersambung sesuatu apapun itu banyak ya. Ya. Banyak. Ada huma, ada hum, demikian pula hiya, afwan anti,
Demikian pula ya, nun taukid, demikian pula nun niswa. Ini banyak. Yang jelas yang diinginkan di sini bukan af'alul khamsah. Bukan af'alul khamsah. Contoh, narfa'u darajatin man nasya. Narfa'u. Demikian pula wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u. Yad'u itu masuk di sini. Meskipun dia meskipun dia fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah. Jadi ismul fi'il mudhari alladzi lam tasil bi akhirih syai'un, yang dimaksud itu bukan af'alul khamsah, bukan yang bersambung dengan nun taukid, bukan yang bersambung dengan nun niswah. 3. Jelas ya? Ini yang beliau inginkan di sini. Ini tanda rafa. Tanda rafa. Ada pertanyaan? Tanda rafa pakai dhammah ya. Oke, insyaallah sisanya kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Ya, aman Ustaz. Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.